Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang penuh barakah insya Allah terlimpah bagi kita kesemuanya. Bersama saya Dede Yusuf Aryadi, berasal dari Desa Cahaya Alam. Kompleks Pondok Pesantren Al-Haramain berlokasi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendarat Laut, Kabupaten Muara Enim, dan Provinsi Sumatera Selatan. Kompleks pondok yang begitu luas dan terjaga kelestariannya didirikan oleh dua orang yang sangat alim, Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Dainawi Gerentam Bumi bersama ayahanda beliau Kiai Haji Bunyamin Al-Hafiz pada tanggal 17 Agustus 1986 dengan nama Ma'hadil Haramain Al-Islami. Pondok Pesantren Al-Haramain Gerentam Bumi diambil dari saat perjuangan Maha Guru Besar saat berada di kota Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah atau Al-Haramain, atau dua kota yang sangat suci. Pondok yang diasuh oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Dainawi dan Haja Nur Kasmawati sekarang memiliki lebih kurang 1000 santri, putra dan putri dan alumni yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sekarang mari ikuti saya untuk berkeliling melihat lokasi kegiatan santri di Pondok Pesantren Al-Haramain. Sahabat yang berbahagia, masjid dan mushola merupakan tempat dan sarana umum dalam melaksanakan ibadah, zikir, belajar, dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan Masjid Pondok Pesantren Al-Haramain yang merupakan tempat dan sarana bagi seluruh santri untuk beribadah, belajar, mengerjakan pekerjaan pondok, dan lain-lain sebagainya. Oke, di belakang saya merupakan masjid utama Pondok Pesantren Al-Haramain yang sehari semalamnya selalu diisi dengan gema zikir, belajar, dan lain-lain sebagainya. Masjid merupakan sarana dan tempat umum dalam melaksanakan ibadah, zikir, dan lain sebagainya. Begitupun Masjid Barokah Al-Haramain yang sehari semalamnya selalu diiringi dengan gema zikir dan majelis ta'lim, belajar kitab kuning klasik, serta setiap malamnya dengan seluruh asatis pondok. Pada malam Jumat atau Sayyidul Ayyam, seluruh santri hanya melakukan peramalan-peramalan, belajar ilmu adat, dan membaca salawat Simtud Duror. Pada siang harinya merupakan peluang bagi seluruh santri untuk mengembangkan kemampuan dakwah atau ceramah, dikenal dengan muhadaro. Sebelum melaksanakan ibadah salat Jumat, seluruh santri dengan tekun belajar dengan Al-Mukarram Yang Mulia Abuya Kiai Haji Muhammad Dainawi dengan kitab Ihya Ulumuddin. Begitupun pada malam Ahad, yaitu musyawarah kubro atau memecahkan problema dalam kehidupan sehari-hari oleh kakak-kakak kelas tingkat tinggi dan dibimbing oleh asatis yang ditentukan. Pada pagi harinya dilanjutkan pembelajaran kitab dengan Al-Mukarram. Masjid Al-Barokah Al-Haramain juga digunakan untuk peringatan hari besar Islam seperti acara Maulid Nabi dan acara Isra wal Mi'raj. Oke, sekarang kita berada di lokasi madrasah atau sekolah. Di sekeliling saya merupakan tempat atau wadah bagi seluruh santri untuk menimba ilmu agama serta memperdalami kemampuannya masing-masing. Mari ikuti saya untuk melihat kegiatan belajar mengajar seluruh santri Pondok Pesantren Al-Haramain. Pondok Pesantren Al-Haramain memiliki 13 lokal yang diisi dari kelas tamhidi atau kelas permulaan hingga kelas 6 ibtidaiyah.
Disinilah tempat seluruh santri untuk menimba ilmu agama serta memperdalami kemampuannya masing-masing. Proses belajar non-formal yang dimulai dari jam 7.30 hingga jam 10.30, yang dibimbing oleh asatidz pondok hingga asatidz luar pondok. Pelajarannya pun sangat beragam, mulai dari pelajaran fikih, akhlak, akidah, serta nahwu shorof dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan dan tingkat kelasnya masing-masing. Setelah sholat zuhur berjamaah, selanjutnya para santri melanjutkan pembelajaran formal, MA dan MTS, mulai dari jam 1 siang hingga jam 5 sore, baik tingkat madrasah sanawiyah maupun tingkat madrasah aliyah. Kembali lagi bersama saya. Sekarang kita berada di dalam lokasi salah satu kantor yang berada di permukiman Putra. Pondok Pesantren Al-Haramain dihiasi dengan berbagai bangunan yang megah dan kokoh, dengan menyediakan 3 kantor utama. Yang pertama kantor pondok, yang kedua kantor MA, dan yang ketiga kantor MTS. Kantor pondok yang terbuka setiap saat untuk melihat kondisi seluruh santri dan menilai seluruh kegiatan santri, mulai dari membayar uang bangunan, beras tahunan, mengurus surat perpindahan, dan mengambil ijazah. Lokasi kantor pondok berdekatan dengan rumah Abuya sendiri. Kedua, kantor MTS atau Madrasah Sanawiyah berlokasi di area permukiman Putri, tepat berada di atas gedung Barokamar atau BM, melayani seluruh santri putra maupun santri putri bagian MTS, melayani untuk mengambil ijazah, melaporkan masalah santri, mengontrol keaktifan dan kerajinan santri, dan lain-lain sebagainya. Dibuka pada hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 1 siang hingga 5 sore. Ketiga, kantor MA Barokah atau Madrasah Aliyah, sama halnya dengan Madrasah Sanawiyah, tetapi lokasinya berada di sebelah kiri pintu utama pondok. Perpustakaan Barokah Al-Haramain. Perpustakaan merupakan bahan utama bagi siapapun untuk mencari pengetahuan yang lebih dalam. Ruangan yang dipenuhi dengan beragam buku-buku pelajaran, cerita, sejarah, dan lain sebagainya. Ruangan yang berlokasi di area Putri yang diapit oleh ruangan guru dan lab komputer. Juga tersedia beraneka ragam buku untuk bahan tambahan dan wawasan bagi seluruh santri, baik pelajaran akademik dan non-akademik. Perpustakaan umum ini dibuka setiap hari, dari pagi hingga sore. Penjagaan dan pengawasan secara bergantian oleh setiap TO pondok. Pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pondok Pesantren Al-Haramain bagian Putra memiliki lebih kurang 400 santri dari berbagai penjuru daerah. Di belakang saya merupakan pemondokan sebagian santri sebagai fasilitas keseharian mereka masing-masing. Kompleks pondok yang sangat luas menyediakan 2 gedung asrama putra dan lahan untuk pemondokan. Asrama bawah yang terletak di sebelah kiri masjid utama pondok, dan asrama atas yang berlokasi di samping jalan raya sebelum masuk area pondok. Permukiman atau pemondokan santri terdiri lebih kurang 300 pondok yang dibangun setiap santri ingin mondok di Pondok Pesantren Al-Haramain. Pemondokan para santri merupakan tempat mereka istirahat, belajar, memasak, dan mengerjakan rutinan kesehariannya mereka masing-masing. Semakin majunya zaman,
disebabkan dengan pertumbuhan teknologi begitu cepat dan menyebar luas ke seantero dunia. Lab komputer yang berada di area permukiman Pondok Putri adalah sebagai bukti bahwa teknologi sudah sangat menyebar luas. Sebuah ruangan dengan dipenuhi sekitar 30 unit komputer sebagai fasilitas bagi seluruh santri untuk mengenal dunia luar, mengadakan ujian, mencari pengetahuan yang lebih dalam, lomba, dan ekstrakurikuler informatika. Aplikasinya. Oke, pemirsa semuanya. Pada siang hari ini, sekarang kita berada di lokasi Barokamar atau BM. Di sekeliling saya merupakan seluruh peralatan, makanan bahkan sayuran yang selalu selalu dibutuhkan oleh para seluruh santri. Tempat itu pasti kalian mengira semacam Alfamart atau pasar kecil dan lain-lain. Dan di sini merupakan koperasi atau Barokamar Pondok Pesantren Al-Haramain. Mantap. Sekarang kita berada di dalam koperasi Barokamar, berlokasi di depan sebelah kanan pintu utama pondok. Barokamar diambil dari nama pondok sendiri, yang berarti pasar yang penuh keberkahan bagi setiap yang mengunjunginya. Barokamar lebih populer dengan sebutan BM. Fasilitas yang lengkap untuk memuaskan bagi para pengunjung, terdiri dari peralatan sekolah, peralatan rumah, masak, dan lain-lain. Juga tersedia beraneka ragam makanan dan sayuran untuk sarapan pagi, makan siang, bahkan makan minum untuk buka puasa. Sekarang, BM atau Barokamar telah menyediakan buku tabungan khusus Barokamar atau TKBM. Keunggulannya yang sangat bermanfaat bagi para penabung. Uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan adalah untuk memenuhi kebutuhan pesantren, menghemat pembelanjaan, mendapat diskon, dan menghindari dari dampak pencurian. Sahabat yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang telah menyaksikan sebagian dari kegiatan para seluruh santri Pondok Pesantren Al-Haramain. Untuk teman-teman yang ingin mau masuk pondok, maka 4 keunggulan yang kalian akan dapatkan di dalam lingkungan pondok pesantren. Abuya Kiai Haji Muhammad Dainawi Gerentam Bumi pernah berkata, "Man ta'allam fil ma'had hasala khisalin al-arba' al-ibadah wal istinqamah wal akhlaqul karimah wal ulumus syar'iyyah." Abuya Kiai Haji Muhammad Dainawi Gerentam Bumi, guru kita bersama, pernah berkata, keunggulan seseorang yang masuk dalam lingkungan pondok ialah memperoleh 4 keunggulan. Pertama, bisa melakukan ibadah. Kedua, terus-menerus dalam kebaikan. Ketiga, terbentuknya budi pekerti yang mulia. Dan yang keempat, mendapatkan akhlak dan mendapatkan ilmu agama. Salam santri Pondok Pesantren Al-Haramain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ilal liqa'i wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.